Aku pernah mengira suamiku adalah pengkhianat. Aku melihatnya sendiri berjalan mesra dengan wanita lain. Hatiku hancur, air mataku tak berhenti mengalir. Tapi, satu kenyataan yang terungkap beberapa jam kemudian membuatku menyesal telah berprasangka. Sejak hari itu aku belajar, tidak semua yang terlihat adalah kebenaran. Namaku Rani. Sudah 8 tahun aku menikah dengan Arga. Selama itu pula, kami menjalani rumah tangga yang sederhana namun bahagia. Arga bukan tipe suami yang romantis. Ia jarang memberi bunga atau kata-kata manis. Tapi setiap pagi, ia selalu memastikan aku dan anak kami sudah sarapan sebelum berangkat kerja. Karena itulah, aku tak pernah sedikit pun mencurigainya. Sampai suatu sore, hari itu aku pulang lebih cepat dari kantor. Aku berniat membeli kue untuk ulang tahun anak kami yang akan dirayakan malam nanti. Namun langkahku terhenti saat melihat Arga keluar dari sebuah restoran. Ia tidak sendiri. Di sampingnya ada seorang wanita muda berpenampilan anggun yang membuat dadaku sesak. Wanita itu menggandeng lengan suamiku. Mereka bahkan tampak tertawa bersama. Dunia seolah berhenti berputar. Tanganku gemetar. Aku bersembunyi di balik mobil sambil menahan air mata. Dalam pikiranku hanya ada satu kalimat. Jadi selama ini dia berselingkuh. Aku tak sanggup mendekat. Aku memilih pulang. Sesampainya di rumah, aku menangis sejadi-jadinya. Semua kenangan indah selama 8 tahun seperti runtuh dalam sekejap. Saat Arga pulang malam itu, aku bahkan tak mau menatap wajahnya. Ada apa? Tanyanya pelan. Aku langsung melemparkan cincin pernikahan ke meja. Aku lihat semuanya. Wajah Arga terlihat bingung. Lihat apa? Kamu bersama perempuan lain. Ruangan mendadak sunyi. Aku berharap ia menyangkal atau meminta maaf. Namun yang kulihat justru wajahnya berubah pucat. Ia menarik napas panjang. Lalu, kamu mengikuti kami. Tidak perlu, aku sudah melihat cukup jelas. Air mataku semakin deras. Apa aku kurang baik selama ini? Arga memejamkan mata. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan. Aku memang bersama seorang wanita. Kalimat itu membuat hatiku benar-benar hancur. Aku merasa semua telah berakhir. Namun ia melanjutkan ucapannya. Tapi tolong, dengarkan penjelasanku sampai selesai. Aku hanya terdiam. Arga mengambil sebuah map coklat dari tasnya, lalu menyerahkannya kepadaku. Dengan tangan gemetar aku membukanya. Di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan rumah sakit. Namaku tertulis sebagai pasien. Aku bingung. Apa ini? Arga duduk di depanku. Beberapa bulan lalu dokter menemukan kelainan pada hasil pemeriksaanmu. Aku semakin tidak mengerti. Tapi, aku sehat. Itu yang ingin kupastikan. Lalu Arga menunjukkan kartu nama wanita yang tadi bersamanya. Ternyata wanita itu adalah dokter spesialis yang juga teman kuliahnya dulu. Ia sengaja meminta bantuan untuk membaca ulang semua hasil pemeriksaanku. Secara diam-diam, bulan depan kamu ulang tahun. Kata Arga, aku ingin memastikan kamu benar-benar sehat sebelum kita merencanakan memiliki anak kedua. Air mataku berhenti. Aku menatap wajahnya. Masih belum percaya. Kenapa tidak bilang dari awal? Arga tersenyum tipis. Karena aku tahu kamu mudah cemas. Aku ingin semuanya pasti dulu. Lalu ia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada kalung sederhana. Aku sebenarnya sedang menyiapkan kejutan. Ulang tahun sekaligus. Kabar kalau hasil pemeriksaanmu baik-baik saja. Aku langsung teringat. Wanita tadi sempat memberikan sebuah kantong hadiah kepada Arga. Yang kukira hadiah dari selingkuhannya. Ternyata, itu adalah hasil pemeriksaan dan hadiah yang mereka siapkan bersama. Aku menutup wajahku. Tangisku pecah. Bukan karena marah, melainkan karena malu. Aku telah menghakimi orang yang selama ini selalu menjagaku. Arga mendekat. Ia menghapus air mataku. Aku tidak marah. Aku mengerti kenapa kamu berpikir begitu. Tapi lain kali, percayalah padaku sedikit lebih lama. Aku memeluknya seerat mungkin. Malam itu, aku meminta maaf berkali-kali. Aku sadar, prasangka mampu menghancurkan hubungan yang dibangun bertahun-tahun. Hanya dalam hitungan menit. Sejak hari itu, kami membuat satu janji. Apapun yang terjadi, kami akan memilih bertanya sebelum menuduh. Karena cinta bukan hanya soal rasa percaya, tetapi juga keberanian untuk mendengarkan sebelum mengambil kesimpulan. Tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Kadang mata hanya menangkap sebagian cerita, sementara hati terburu-buru menyimpulkan semuanya. Sebelum menghakimi seseorang, beri ruang untuk mendengar penjelasannya. Bisa jadi, kebenaran yang sesungguhnya justru membuat kita menyesal telah berprasangka. Kalau kamu setuju bahwa komunikasi dan kepercayaan adalah kunci dalam rumah tangga, jangan lupa bagikan cerita ini kepada orang-orang yang kamu sayangi. Siapa tahu, kisah ini bisa menyelamatkan sebuah hubungan sebelum semuanya terlambat.